Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabar kita semua di hari ini? Saya percaya bahwa kabar kita semua luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan ini. Saya percaya penyertaan Tuhan dari awal bulan, pertengahan bulan sampai di akhir bulan ini. Saudara dan saya boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama kita beribadah, naikkan syukur, pujian penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, keluarga-keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa, menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebab kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memilih bersyukur, memuji, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami dedikasikan seluruh ibadah ini hanya bagi satu nama yang perkasa, satu nama yang berkuasa, satu nama yang mulia, satu nama yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan, bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku. Takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan kekuatan hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Sebab Kau Immanuel bagi kami, katakan dengan Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya.
pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Katakan Yesus, Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yesus, Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah padamu Yesus Juru Selamat.
berserah, ku berserah kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu Juru Selamat yang memimpin kami, yang menuntun kami, yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, yang menyegarkan jiwa kami, yang menuntun kami di jalan yang benar. Kau yang hidup kami, Kau yang selalu ada dengan kami. Kami berserah, kami berserah, kami berserah Sebab jalanmu yang terbaik, jalanmu yang terindah, jalanmu lebih tinggi dari jalan-jalan kami. Kami mau ikut jalanmu Tuhan. Kaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Semua orang yang berseru kepadamu pasti diselamatkan. Amin, amin, amin. Sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami hari ini. Kami mau berserah kepadamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam keluarga-keluarga kami seperti di surga. Dalam setiap pribadi-pribadi seperti di surga. Terima kasih. Peganglah tangan kami, tuntunlah jalan kami. Kami mau ikut jalan-Mu, Yesus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, sama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tuntun kami hari ini dalam kebenaran-Mu. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pimpinan-Mu. Kami membutuhkan suara yang datang dari hati-Mu. Mari arahkan kami dalam kebenaran-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi kebenaran-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berikan bagi kami hati dan telinga seorang murid. Kami mau diajar, kami mau belajar. Pegang tangan kami Roh Kudus, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak.
bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan sebelum kita menyampaikan firman Allah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau hari ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh memuji, menyembah, kami boleh bersama-sama beribadah melalui streaming ini. Kami bersyukur Engkau baik, tidak ada Allah seperti Engkau. Kami percaya pemberitaan firman ini tentang Engkau Roh Kudus, karena kami tahu Engkau Allah satu-satunya Allah yang esa, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami. Aba serahkan pemberitaan firman ini, biar setiap umat-Mu yang mendengar firman ini, Tuhan bukakan hati, Tuhan lembutkan hati, sehingga setiap kami boleh mengerti, setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, setiap kami boleh percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang rela mati di kayu salib menebus setiap umat manusia yang berdosa. Oleh karena kami percaya, kami boleh dikasih karunia, mendapat anugerah sehingga kami diselamatkan. Mari seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang percaya, yang siap untuk mendengar firman Allah dan percaya, mari katakan amin.
Bapak yang dikasih Tuhan, Shalom, Jemaat GBI Soekarno-Hatta, Jemaat PCC Palembang. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi lewat streaming di dalam hadirat Tuhan bersama para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan. Harusnya kita bisa bertemu, tapi oleh karena virus corona, ya, jadi kita ketemu di hadirat Tuhan. Dan hari ini, Bapak dikasih Tuhan, di mana dikatakan orang kita semua sedang memperingati ya, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan demikian firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya, ya, dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dengan kata lain dikatakan kamu akan menerima kuasa, otoritas. Kehadiran Tuhan itu membawa kuasa. Kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Bapak dikasih, kehadiran Tuhan membawa kelepasan, membawa kesembuhan, dan membawa berkat yang luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yesus ngomong sama murid-muridnya, ya, lebih baik dia pergi supaya Roh Kudus bisa turun. Bapak dikasih Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, berapa minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang Yohanes 16 ayat 8 katakan demikian. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Dan kalau ia datang artinya Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus datang, dikatakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau Roh Yesus pergi, Roh Kudus yang kita peringati 2000 tahun yang lalu sudah tercurah, hari-hari kita memperingatinya, waktu dia turun atas saudara dan saya, ia datang atas setiap kita, maka ia akan menginsafkan dunia akan tentang dosa. Kenapa? Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan, dosa akan membawa orang masuk ke alam maut kalau gak bertobat. Nah itulah Yesus bilang kalau Roh Kudus turun atas kita akan menginsafkan dunia tentang segala perbuatan kita yang tidak benar, yang jahat, dosa, dan akan mengingatkan kebenaran dan ada penghakiman. Jadi dengan kata lain, Bapak yang kasih Tuhan, jadi Roh Kudus datang untuk menginsafkan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 demikian firman Tuhan. Saya ulangi, 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18 firman Tuhan katakan demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Jadi sekarang sudah tiba saatnya penghakiman, dimulai pada rumah Allah sendiri, rumah Tuhan sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi yang pertama-tama penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, arti dengan kata lain orang percaya, saudara Bapak Ibu yang percaya orang Kristen, dikatakan pertama-tama dimulai dari rumah Tuhan yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita orang percaya, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi dimulai dari rumah Tuhan dan bagaimana mereka, ya, kesudahan mereka yang belum pernah percaya kepada Injil. Ayat 18 perhatikan, dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Dengan kata lain, orang benar, orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, dengan kata lain, kalau orang percaya aja hampir tidak diselamatkan. Dengan kata lain, kalau orang percaya yang tahu Yesus juru selamat, hampir tidak diselamatkan. Dengan kata lain, kalau tidak bertobat, bisa saja tidak diselamatkan. Jadi dengan kata lain, firman katakan hampir artinya bertobat.
Dan bagaimana orang sana, orang yang belum kenal Tuhan. Ini persoalannya Bapak dikasih Tuhan. Ya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan hari-hari kita sedang masuk zamannya, zaman akhir. Para nabi Tuhan bilang, para hamba Tuhan bilang, kita sedang masuk zaman akhir. Ya, segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat tanpa kita bisa memprediksinya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari Roh Kudus datang, Tuhan Yesus berikan. 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Dia kasih tahu bahwa dia merindukan gereja, orang percaya bertobat dari setiap dosa kita. Kalau tidak, kita akan binasa. Bukan hanya kita, dia juga akan menginsafkan dunia, menginsafkan orang-orang yang belum percaya. Jadi dengan kata lain, Alkitab katakan, Tuhan tidak mendaki pun satu orang pun binasa. Ya, maka itu Yesus datang ke muka bumi ini supaya setiap orang percaya boleh mendapat anugerah, mendapat kasih karunia Tuhan, boleh percaya dan diselamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan kata lain, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dari orang-orang percaya. Jadi dengan kata lain, orang-orang percaya hari-hari ini harus sungguh-sungguh berubah. Mengerti kita sedang masuk sesuatu zaman yang sungguh cepat berlalu waktunya. Jadi dengan kata lain, mari Tuhan rindukan gereja, orang-orang percaya, saudara dan saya, terutama harus sungguh-sungguh bertobat mencari Tuhan. Nah yang kedua di dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan demikian. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, seluruh apa yang diajarkan oleh firman Allah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang kedua, Bapak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar saudara dan saya tentang kebenaran. Karena Bapak dikasih Tuhan, Kisah pada 1 ayat 8 katakan Tuhan bilang Roh Kudus turun atas kita beri otoritas. Untuk apa? Untuk bersaksi. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan kata lain, Yesus mau mengingatkan kita ya bahwa kita ini jadi saksinya. Nah, kalau kita menjadi saksinya Tuhan, orang menjadi saksi, orang tuh harus tahu apa yang mau disaksikan, siapa yang disaksikan. Ini yang penting, ya. Makanya Roh Kudus datang, Yesus bilang dia akan mengajar kita pada kebenaran, ya. Roh yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang percaya yang bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan rindukan kita belajar kebenaran untuk memberitakan kebenaran menjadi saksinya Yesus di muka bumi ini. Karena tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya, memilih saudara dan saya, satu tujuannya. Dia akan meluruskan hidup saudara dan saya. Semakin hari kita ini harus serupa dengan gambarnya. Ya, serupa dengan gambarnya Tuhan. Artinya kita menjadi saksi bagaimana memberitakan seluruh perbuatan Yesus melalui hidup saudara dan saya. Jadi bukan sekedar kita bicara, kita ngomong sesuatu, tapi gak ada buktinya. Kebenaran itu dalam hidup saudara dan saya. Makanya gereja, Bapak dikasih tidak gampang. Ya, tidak gampang untuk menjadi saksi Tuhan. Karena ini berat. Maka itu perlu Roh Kudus yang memampukan gereja, saudara dan saya orang percaya, untuk terus berjalan di tengah-tengah kekelaman dunia. Kita melihat dunia ini akhir-akhir ini jahatnya semakin hari, semakin jahat manusianya. Ya, sehingga segala sesuatu perbuatan apapun bisa dilakukan di zaman akhir ini. Iblis semakin merajalela, ya,
membuat sesuatu yang merusak generasi hari-hari ini. Pornografi di mana-mana. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Kita lihat bagaimana lesbi di mana-mana, homoseksual di mana-mana, perkawinan sejenis sudah dilegalkan di mana-mana. Dan inilah yang Tuhan mau saudara saya untuk mengerti, tahu kebenaran, sehingga kita bisa memberitakan tentang kebenaran itu, menjadi saksinya Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, yang kedua Tuhan rindukan saudara dan saya menjadi saksinya Tuhan. Kalau Roh Kudus, kehadiran Tuhan akan membawa kuasanya yang dahsyat, kehadiran Tuhan akan membawa kemenangan, kehadiran Tuhan membawa kelepasan, kesembuhan dan berkat Allah, anugerah, kemurahan. Ya, Roh Kudus hari, yang ketiga Roh Kudus akan hadir di dalam hidup saudara dan saya membawa satu kemenangan yang dahsyat. Kita melihat bagaimana perjalanan umat Israel, Bapak yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menyuruh Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan, Bapak dikasihi Tuhan, 40 tahun mereka, Bapak dikasihi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bisa bayangin, mereka tidak cocok tanam. Tapi saban hari kehadiran Tuhan memberikan anugerah, memberikan kasih karunia. Ya, ada makan roti mana setiap hari, setiap pagi. Bayangin, Bapak dikasih Tuhan, belum lagi perjalanan mereka baju, sepatu yang dikatakan 40 tahun tidak benar bisa rusak. Kalau bukan kehadiran Tuhan, apa namanya? Makanya kehadiran Tuhan itulah yang sangat-sangat penting dalam hidup orang-orang percaya hari-hari ini. Bapak dikasih Tuhan, dan kita melihat bagaimana perjalanan mereka di padang berantara. Kalau sekarang kita ke sana kita lihat semua oke, bagus sekali ya. Tapi coba bayangin tempo dulu hutan berantara. Bisa bayangin enggak? Dan Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Bapak dikasih Tuhan, belum lagi musuh-musuh di sekeliling mereka di Kanaan menuju ke tempat itu. Bisa bayangin begitu banyak. Dan Alkitab katakan satu orang mereka bisa mengalahkan 1.000, 2 orang 10.000. Dari mana? Mana ceritanya? Kalau bukan Tuhan berkenan hadir menyertai umat Israel, enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi, Bapak yang dikasih Tuhan. Tapi karena itu Tuhan yang menyertai. Makanya hari-hari Yesus bilang Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa, otoritas yang Tuhan berikan. Persoalannya, bagaimana mengalami kehadiran Tuhan supaya kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Ini intinya ya. Dan saya percaya Bapak dikasih Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu rindu gereja mengalami Dia. Tuhan rindu kita mengerti. Tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya, sebenarnya kita enggak ada apa-apanya. Ya, kita tidak punya kemampuan apapun. Kelihatan mungkin fisik kita besar, kuat. Ya, sebenarnya kena virus yang kecil saja. Orang sudah limbung dan selesai. Enggak ada apa-apanya. Ya, kita lihat hari-hari virus corona ada di mana-mana. Semua orang kelihatannya kuat dan gagah. Negara-negara yang besar, kuat pun limbung. Kenapa? Enggak ada apa-apanya. Makanya gereja, orang percaya, Bapak Ibu kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan dalam penyertaan kita, dalam perjalanan kita. Di muka bumi yang sebentar saja. Karena saudara dan saya, memang secara resmi kita warga negara Indonesia. Ya. Tapi yang sebenarnya saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Ya. Kita cuma sementara di republik ini, di muka bumi ini sementara. Dan tiba waktunya kita akan pulang ke rumah Bapa kita. Nah untuk itulah Bapa dikasih Tuhan. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kita untuk menyelesaikan tugas saudara dan saya di muka bumi ini. Sehingga kita harus mengerti kenapa kita dipanggil, kenapa kita dipilih dari sekian banyak. Tuhan mau kasih tahu begini.
ya, pergilah, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan merindukan bukan hanya kita orang diselamatkan, ya, tapi Tuhan juga merindukan teman-teman sahabat-sahabat kita mengalami seperti kita alami, kenal siapa namanya Yesus, Sang Juru Selamat ini. Karena saya percaya, Bapak dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari perlu Tuhan, tapi mereka tidak tahu Tuhan mana, bagaimana dan caranya. Maka itu Roh Kudus turun, Roh Kudus akan menginsafkan, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan memberikan otoritas, pengertian, kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Dan Dia akan menuntun saudara gerejanya, orang percaya, untuk melakukan seluruh kebenaran-kebenarannya dan membawa orang tiba waktunya nanti berjumpa dengan Sang Mesias yang namanya Yesus Tuhan itu. Jadi dengan talent, yang pertama, bagaimana mengalami kehadiran Tuhan supaya kita berkemenangan. Di dalam Lukas 10 katakan, ayat 38, 39 katakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di lembah, di sebuah kampung. Ya, saya ulangi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama apa? Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Yang dengan kata lain, yang pertama, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada lain, Bapak kasih Tuhan. Kita perlu berdiam di kaki Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kita perlu keintiman dengan Tuhan. Ya, tidak ada lain selain hanya ada di dalam hadiratnya, mencari wajahnya. Bapak dikasih Tuhan di dalam Pengkhotbah 8 katakan demikian, ayat 3a katakan begini. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Ya, dia punya peringkop kata kepatuhan kepada raja. Ayat 2 katakan patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Ayat 3a katakan jangan tergesa-gesa dari hadapannya. Dengan kata lain, mari saudara dan saya harus punya waktu, luangkan waktu seperti Maria. Cuma duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau ceritakan. Bagaimana menghadirkan hadirat kuasa Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, bagaimana Roh Kudus turun atas kita, kita harus punya kegairahan, hubungan, keintiman dengan Tuhan, duduk di bawah kakinya, punya waktu. Ya Bapak dikasih Tuhan, punya waktu sama Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus di muka bumi ini, Bapak dikasih Tuhan, waktu Yesus di muka bumi, Dia selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Dia punya waktu bersekutu. Di Markus 1 ayat 35 katakan demikian. Markus 1 ayat 35 katakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita perlu punya waktu. Waktu Yesus jadi manusia di muka bumi ini. Dia menyediakan waktu punya hubungan dengan Bapanya di surga. Dengan Allah yang dia sembah, selalu ada hubungan. Ya, kalau kita mengalami, kita lihat bagaimana perjalanan Yesus melayani Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, lakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara mujizat. Oleh karena apa? Punya hubungan, duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, di Lukas 5:16 katakan juga demikian. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Jadi dengan kata lain, Yesus Tuhan sendiri waktu secara menjadi manusia, dia terus punya hubungan dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Di Lukas 12 katakan juga gini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi dengan kata lain, Bapak dikasih Tuhan, kita harus menyediakan waktu, tidak bisa tidak. Kalau kita melihat kuasa Roh Kudus turun atas kita orang percaya, kita punya waktu untuk berdoa, bersekutu manis dengan Mesias Yesus Tuhan yang kita sembah. Bapak dikasih Tuhan, banyak orang
berdoanya tergesa-gesa. Berdoa sedemikian menit sudah selesai, sama. Misalnya, contoh misalnya, ada teman kita yang nelfon kita. Waktu dia telepon kita, dia terus ngomong, sereret, belum kita jawab dia sudah matiin, selesai. Pasti kita bilang ini apa-apaan ini, ya. Belum sempat kita ngomong, sama. Kalau kita nggak menyediakan waktu kita mulai berdoa, kita dengan cepat selesai, kita tidak menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan. Maka kita nggak ngerti apa yang hari-hari Roh Kudus mau bicara, Roh Kudus mau ngerjakan itu buat kita. Yang kedua, belajar mendengar suara Tuhan. Orang percaya, gereja Tuhan, orang percaya harus belajar untuk mendengar suaranya Tuhan. Ya, karena Tuhan selalu bicara. Bapak dikasih Tuhan. Kita lihat Lukas 10 ayat 39, katakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya dengan ketain. Kita harus terus belajar untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Bagaimana kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan? Tidak ada lain. Kita harus berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Kedua, perkataan-perkataan Tuhan ada di dalam firman ini. Nah, kalau kita nggak suka akan firman ini, perkataan-perkataan firman Allah, perkataan-perkataan Tuhan yang dituangkan di dalam Alkitab ini, maka kita nggak tahu apa yang Tuhan mau suruh kita kerjakan. Jadi ini surat cintanya Tuhan. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak suka baca surat cintanya Tuhan, bagaimana kita tahu isi hatinya Tuhan? Perkataan Tuhan. Nah, kita perlu merenungkan diri, perlu merenungkan, mendengar, dan terus belajar apa yang dikatakan Tuhan lewat surat cintanya, yaitu firman Alkitab. Jadi waktu kita mulai merenungi, Bapak dikasih Tuhan, saya percaya waktu kita merenungkan, Tuhan sering bicara melalui Alkitab. Tuhan bisa bicara melalui keadaan sekeliling kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak dikasih Tuhan. Tuhan terus akan bicara sama kita. Saya mau bersaksi begini. Berapa tahun yang lalu, saya punya anak angkat namanya Jaden. Dan ada satu suster di rumah. Istri saya suka sharing, bicara-bicara sama suster ini. Ngomong tentang Yesus lah, tentang Nabi Isa lah, tentang segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu hari siang jam 11, suster ini sedang menyuap si Jaden ini. Dan dia mendengar ada suara, katakan jangan keraskan hatimu. Dia terus tanya ke Jaden. Dia bilang begini sama istri saya, dia tanya ke dia, Jaden ngomong sama apa sama sus? Jaden ngomong gini, enggak. Dadang ngomong apa Jaden, tapi dia aneh. Karena Jaden suaranya masih suara anak-anak, ini suara wirawibawa. Dia tanya istri saya, apa maksudnya itu Bu? Siapa bicara sama saya? Istri saya bilang itu Tuhan. Tuhan bilang jangan keraskan hatimu, artinya percaya bahwa Tuhan itu juru selamat. Bapak dikasih Tuhan, Tuhan terus bicara. Waktu kita rindu, waktu kita mau mendengar, kita mau punya kerinduan untuk menanti-nantikan dia akan bicara. Saya percaya Bapak, waktu Tuhan, waktu kita haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan pasti bicara sama kita. Kita harus bisa mengerti. Ya, Yohanes 10 ayat 27 ngomong begini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi dengan kata lain kalau kita bilang kita ini domba-dombanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kita ini harus mendengar. Ya, Tuhan kita lewat apa? Lewat menanti-nantikan Tuhan, lewat berdoa intim sama Tuhan, dan menantikan Tuhan. Kedua, harus lewat firman Allah.
Harus pelajari, harus baca, harus renungkan, dan harus lakukan. Karena dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku, kita domba bukan kambing. Ya. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kata lain kita harus bisa mengikuti Tuhan. Karena kita harus bisa mendengar. Bagaimana kita mendengar? Lewat firman Allah kita baca, lewat kita berdoa, memuji, menyediakan waktu. Seringkali kita ngomong, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau. Bagaimana wujud kita mengasihi Tuhan? Banyak orang Kristen, orang percaya, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau. Bagaimana wujud mengasihi Tuhan? Tuhan katakan, di dalam Yohanes 14 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita loncat ayat 23 katakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada dia bersama-sama dengan dia. Keren enggak? Bapak dikasih Tuhan, Tuhan diam bersama-sama kita. Artinya Roh Kudus sebenarnya. Tubuh saudara saya adalah bait Allah yang kudus. Waktu kita percaya Yesus, kita dibaptis. Waktu kita penuh Roh Kudus, ada pengurapan Tuhan menyertai kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyertai kita. Tinggal bagaimana aplikasi hidup saudara dan saya menjalani perintah-perintah hukum-hukumnya Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita melakukan seluruh kebenaran-kebenaran firman Allah. Artinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak lakukan firman Allah. Karena kita mengasihi. Yesus bilang kamu harus melakukan perintah-perintahku. Aku dan Bapa, dikatakan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Keren. Tuhan yang dahsyat bersama-sama kita. Kalau Tuhan yang dahsyat bersama-sama kita, siapa musuh kita? Enggak ada. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan? Yang ketiga, memuji menyembah Tuhan dalam roh. Bapak dikasih Tuhan, dikatakan ayat 22, Mazmur 22 ayat 4 katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dengan kata lain, di balik puji-pujian, ya, penyembahan yang kita naikkan, Tuhan sedang bertatah di atas puji-pujian. Ada kuasa Allah di balik pujian penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Waktu umat Israel dikepung oleh 3 musuh-musuhnya. Ya, Yosafat lagi pusing gimana caranya. Akhirnya mereka mendengar suara Nabi, suara Tuhan katakan, taruh tim puji-pujian. Orang berperang bisa bayangin. Orang taruh pasukan-pasukan yang luar biasa, tapi mereka taruh imam-imam, pemuji penyembah. Waktu pujian penyembah dinaikkan, Tuhan kacaukan musuhnya, saling bunuh-membunuh. Dengan kata lain, di balik pujian penyembahan, ada kuasa Allah, bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan, di dalam setiap kebenaran-kebenaran hidup. Nah, di Yohanes 4 ayat 20 katakan demikian. Dikatakan seorang perempuan Samaria ketemu Tuhan Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ya, kamu akan menyembah apa yang kamu tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang.
bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi yang kata lain Bapak yang kasih Tuhan, mari kita hari-hari sungguh-sungguh memuji menyembah. Kalau Tuhan kasihkan karunia kita bisa penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, ya pergunakan untuk menyembah. Ya, jadi mari hari-hari sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena penyembahan kita akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ya, bagaimana perjalanan kita ke depannya. Kita perlu Tuhan, bagaimana menghadirkan Tuhan. Salah satu dalam hal adalah sungguh-sungguh memuji, menyembah. Karena Tuhan menyembah dalam roh. Tuhan itu roh. Ya, Bapak kasih Tuhan, kita adalah roh. Bapak dikasih Tuhan, tubuh, jiwa, roh. Tubuh membuat kita mengenal. Jadi kita ini punya tubuh, jiwa, roh. Bapak Ibu kasih, dan tubuh kita ini membuat kita mengenal sekeliling alam dan segala sesuatu lewat apa? Panca indera kita. Ya, lewat penglihatan, lewat penciuman. Itu tubuh kita. Jiwa, Bapak kasih Tuhan. Jiwa kita membuat kita mengenal diri kita. Kita tahu, ya, kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan hari-hari, dan roh. Tuhan berikan kemampuan, roh kita, untuk menangkap sinyal dari Tuhan. Maka Tuhan mau, Tuhan itu roh. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak dikasih Tuhan, nah kalau kita lihat binatang beda. Ya, binatang kalau sudah mati, ya selesai. Kita enggak. Kalau kita mati, cuma dua hal yang terjadi. Roh kita kembali kepada Tuhan, karena kita percaya dengan Dia. Kalau kita tidak percaya sama Dia, roh kita akan masuk ke alam maut. Jadi Bapak dikasih Tuhan, karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya. Roh itu masuk, dan roh itulah yang Tuhan hari-hari rindukan. Ya, kita bersekutu dengan Roh Kudus lewat roh kebenaran ini. Pujian penyembahan di dalam roh yang sungguh-sungguh, dan saya percaya Bapak dikasih Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhan sungguh sayang saudara dan saya. Tuhan merindukan kuasa kasih anugerah Tuhan. Waktu kita mulai berbahasa roh, firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat 2 bilang begini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi dengan kata lain, mari waktu kita mulai bicara, mungkin kita punya kelemahan-kelemahan tertentu, ya, yang kita nggak bisa ucapkan. Waktu kita mulai berbahasa roh, roh kita akan bicara dan Tuhan akan menangkap sinyal. Ya, saya percaya kekuatan saudara dan saya cuman ada di dalam pujian, penyembahan di dalam roh. 1 Korintus 2 ayat 10 katakan demikian. 1 Korintus 2 ayat 10 katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi dengan kata lain, mari yang bisa tahu hidup kita, gak ada orang lain, roh kita. Siapa kita sebenarnya. Dan saya percaya waktu kita mulai punya komunikasi dalam pujian, penyembahan dan berbahasa roh di dalam kebenaran firman Allah. Semakin hari manusia rohani kita semakin kuat. Bisa saja manusia jasmani kita, karena ada umur semakin hari semakin lemah. Tapi manusia roh kita semakin hari semakin kuat. Di dalam kehidupan, tantangan, pergumulan, persoalan. Kita enggak mudah. Kita enggak mudah. Allah, kita pasti berkemenangan. Walaupun ada tekanan, pergumulan, persoalan dalam hidup, kita selalu percaya bahwa kekuatan kita ada hari ini. Karena
Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Ada satu kekuatan, ya, apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini. Bapak yang dikasih Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, keintiman. Ya, Bapak dikasih Tuhan, Tuhan sayang kita. Di Alkitab katakan 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Dengan kata lain, siapa berkata-kata berbahasa roh, ia membangun dirinya, membangun manusia rohani kita. Kita perlu punya hubungan intim dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita itu roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan rindukan, ya. Jadi ada 3 item ini Bapak dikasih Tuhan. Bagaimana supaya perkenan Tuhan hadir, berdiam di kaki Tuhan. Kedua, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Baca, renungkan itu firman Tuhan, karena Tuhan banyak bicara. Ada lewat firman-Nya. Ketiga, mari memuji menyembah Tuhan dalam roh. Ya, sungguh-sungguh melakukannya. Saya percaya bahwa hari-hari ya gereja perlu kekuatan. Gereja, orang percaya perlu Roh Kudus yang luar biasa menuntun. Tapi semua itu berbalik kepada kita. Seringkali banyak orang kurang percaya. Ada orang bilang, saya percaya Pak dengan Tuhan. Tapi persoalannya, apakah Tuhan mempercayain semua itu buat kita? Ini persoalannya. Apakah kita bisa didapatkan Tuhan percaya? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dapatkah kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk membawa pesan kuasa daripada Tuhan? Ini yang penting. Dapatkah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Saya percaya kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, ada otoritas, ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan akan percayakan. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara kemudahan, perkara-perkara kesembuhan. Kehadiran Tuhan akan membawa kuasa. Kehadiran Tuhan akan memulihkan, kehadiran Tuhan akan membawa damai dan sejahtera. Kehadiran Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saya tidak perpanjang firman Allah. Mari kita berdoa. O Rabasyakar Rapapapa. O Rabasyakar Ramasyikya Rapapapa Ramasyakar Rapapa. O Rabasyikya Rapapapa Ramasyakar Rapasyikya Rapapapa Ramasyakar Rapapa. O Rapapapa Syikya Ramamama Syikya Rapapapa Ramasyakar Rapapa. Innanahu Rapasyikya Rapapapa Rapasyakar Rapapapa Syikya Rapa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat seluruh umat Tuhan yang Tuhan percayakan di atas kedua gereja-Mu. Apapun yang sedang terjadi, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit. Kami percaya waktu Roh Kudus hadir bersama kami. Kami percaya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa anugerah Tuhan yang melimpah. Ada perkara-perkara ajaib di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus turun atas umat-Mu. Dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan melimpah-limpah. Hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus, Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu firman-Mu berkata, oh di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua harus tunduk di dalam nama Yesus Tuhan. Semua lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Kami percaya hari-hari ini, kegenapan-kegenapan firman itu terjadi hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan berkati katakan amin.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam pimpinan tuntunan kasih sayang Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dalam pimpinan dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Berkati seluruh tim medis, tim kesehatan, kami berdoa memberkati mereka. TNI, Polri, semua keputusan apapun Tuhan untuk masuk dalam new normal ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada kesadaran dari seluruh masyarakat untuk mengerjakan aturan pemerintah dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia yang sembuh, Indonesia yang pulih, Indonesia yang maju, Indonesia yang bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, menyerahkan kota kami Jambi tercinta ke dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota Jambi seperti di surga. Memberkati kota ini, semua orang-orang yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur keberadaan kota ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur menyerahkan Bapak Gembala Pembina ke dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan Paniko. Memberkati Tuhan wakil-wakilnya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu juga Bapa. Untuk Gembala Rayon kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan semua wakil-wakilnya, keluarga besar mereka dalam pimpinan dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan, kami memberkati hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu. Dalam seluruh pengembalaan kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan limpahkan atas kedua hamba-Mu Bapak. Terima kasih seluruh keluarga besar dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Soekarno-Hatta, yang ada di PCC Palembang. Kami berdoa dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, yang lemah sudah kuat, yang sakit sudah sembuh, yang punya banyak pergumulan sudah menerima jawaban. Karena kami berjumpa dengan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan di PCC Palembang, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri, angkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat berlimpah-limpah di dalam anugerah kemurahan daripada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai seluruh kebenaran firman Allah dan melakukan seluruh kebenaran firman Allah, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.